warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anakku, dimanapun kalian berada, pada kesempatan video kali ini, ayah ingin bercerita tentang kamu yang semoga setelah ayah memaparkan cerita ini, hikmah-hikmah, kisah-kisah tauladan ini menjadi pelajaran ibrah bagi kita. Pada suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman adalah Nabi Allah yang mampu dengan izin Allah bisa mengerti bahasa binatang, jin-jin tunduk patuh kepadanya dengan izin Allah, kemudian dia bisa kemana-mana ya bersama dengan bala tentaranya. Termasuk Nabi Sulaiman ini adalah Nabi yang ketika membuat Ratu Bilqis yang tadinya sombong, angkuh, kemudian dia menjadi wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam cerita kisah kali ini, ayah ingin menceritakan kepada kalian bahwa suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke sebuah lautan, perintah Allah. Maka Nabi Sulaiman pun pergilah dengan bala tentaranya, dengan burung-burung, dengan jin, ya dengan semua yang mana Nabi Sulaiman alaihissalam ini Nabi yang Masya Allah, yang binatang-binatang dia bisa dengar, dia bisa tahu artinya, semut dan sebagainya. Maka karena perintah Allah, Nabi Sulaiman melihat di sekitar setelah tiba di pantai, di lautan lepas, Nabi Sulaiman melihat tidak ada apa-apa. Apa? Kata Nabi Sulaiman, pasti ada sesuatu, perintah Allah disuruh ke sini, pasti ada sesuatu yang harus ditemui. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan jin untuk menyelami samudra lautan yang luas membentang. Maka jin yang pertama ini dia pergi ke dalam dasar samudra lautan yang luas sekali, ya, kedalamannya luar biasa. Kemudian dia keluar dan memberikan laporan, wahai Nabi Allah, saya tidak dapat memberikan apa-apa, tidak menemukan apapun di dalam samudra lautan ini. Ampun paduka Tuhan. Maka Nabi Sulaiman heran, ada apa ya? Kok ini nggak mungkin, apa yang Allah perintahkan pastilah ada sesuatu. Nah ini barangkali jinnya yang dia tidak memiliki kemampuan untuk ke dalam. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan jin ifrit, jin yang lebih cepat, yang lebih kuat, yang lebih segalanya. Maka masuklah jin ifrit. Sama, dia pergi menelusuri semua danau-danau, samudra lautan itu, kedalamannya 2 kali lebih dalam daripada yang didalami jin yang pertama. Setelah mencari adakah sesuatu seperti kubah gitu, dia tidak menemukan. Maka dia kembali naik ke permukaan laut, kemudian dia berkata kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku tidak menemukan sesuatu pun. Ampun paduka Tuhan. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan yang ketiga, seorang pemuda yang soleh, yang sangat dekat sama Allah, yang bernama Asif. Ya, bernama Asif. Dia memiliki kedekatan kepada Allah dan Allah berikan kepada dia ilmu yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia lainnya. Jadi Allah menghendaki, Allah memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bisa jadi Anda diberikan oleh Allah, anak-anakku sekalian diberikan kelebihan yang tidak sama dengan adik dan kakak atau dengan ayah sekalian, sekalipun maksudnya. Maka Asif ini menyelami samudra yang lebih 3 kali lebih dalam daripada jin yang pertama, berarti dalam sekali. Maka ternyata dia menemukan sebuah kubah yang luar biasa sekali, yang sinarnya Masya Allah, kubah permata ternyata. Dan di dalam kubah itu sinarnya begitu terang benderang, dan dia memiliki 4 pintu di kubah itu. Ya, pintu-pintunya itu terbuat dari jamrud, khatulistiwa, permata. Wah, subhanallah, pokoknya yang bernilai sekali, bernilai tinggi. Maka kemudian Nabi Sulaiman didampingi dengan para pengawalnya, dengan izin Allah berdoa mohon kepada Allah, kemudian suruh semua Asif ini dia tidak cebur ke samudra, maaf. Saya salah tadi, ayah tadi salah. Jadi Asif ini hanya berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, kemudian apa yang ada di dalam itu Allah diangkat ke permukaan dengan izin Allah.
Nah, itu kelebihannya pemuda yang taat sama Allah. Doanya dikabulkan, doanya didengar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, wa qala rabbukum ud'uni fastajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, mintalah engkau kepadaku, kata Allah. Pasti akan kukabulkan. Jadi seorang yang beriman, dia yakin kepada Allah, dia berusaha menjadi orang yang baik, yang soleh, yang senantiasa baca Quran, sholat tepat waktu, sedekah, zakat, berbakti sama orang tua, maka doa-doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Asif ini orang soleh, hamba Allah soleh yang sejaman dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kemudian masuklah Nabi Sulaiman ke dalam kubah tersebut. Dan ada sesuatu yang dia kagum. Di dalam kubah itu ada seorang pemuda, Masya Allah, yang sedang beribadah kepada Allah. Setelah Nabi Sulaiman mengucapkan salam, kemudian orang itu menjawab, pemuda ini menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pada Tuhan Nabi Sulaiman, Nabi Allah. Ditanyalah sama Nabi Sulaiman, Anda ini termasuk kalangan jin atau kalangan manusia? Hamba dari kalangan manusia, Tuhan kepada. Lantas kenapa Anda bisa berada dalam kubah ini, katanya. Ini semuanya perintah Allah, ini semuanya karunia Allah yang Allah berikan kepada saya. Coba ceritakan, kamu sudah berapa lama, di zaman apa kamu hidup? Ternyata dia hidup, pemuda yang soleh ini, dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti 1400 tahun dia sudah berada di dalam kubah. Kerjanya apa? Cuma sholat, ibadah, taat kepada Allah. Itu aja, nggak ada yang lain. Lantas ditanya sama Nabi Sulaiman, lantas gimana makan kamu? Nah, kubah ini dia naik ke permukaan, kemudian aku dikirimkan sebesar kepala yang isinya makanan minuman. Semua makanan minuman yang ada di dunia ini aku sudah merasakan. Masya Allah. Dan aku tidak pernah merasakan lapar, kedinginan, kepanasan di dalam kubah. Kubah itu berada di dalam dasar lautan. Dan cahayanya menerangi. Ya, subhanallah. Ke permukaan samudra. Maka luar biasa, kata Nabi Sulaiman. Berarti Anda ini bukan orang sembarangan. Apa amalan yang telah Anda lakukan, wahai pemuda, katanya. Hamba Allah, katanya. Wahai Nabi Allah, aku tidak memiliki amalan apapun. Tapi aku dulu pernah punya dua orang tua, ya. Yang satu ibunya ini buta matanya, yang ayahnya ini lumpuh. Dia selama 70 tahun berbakti, mengabdi, ya, kepada kedua orang tuanya. Tanpa ada rasa mengeluh, tanpa ada merasa berat, dengan senang hati. Dia berbakti, merawat apa semua keperluan ibunya, ayahnya yang cacat. Dia ladani dengan sepenuh hati dan jiwa. Masya Allah, itulah kemuliaannya ternyata. Sehingga Allah muliakan dia. Bisa bertempat di sebuah kubah emas berlian permata yang luar biasa. Dan tidak kehausan, tidak kelaparan. Allah berikan karunia. Kerjanya cuma beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata selama 70 tahun anak ini berbakti kepada ibunya, kepada ayahnya, yang tidak pernah merasa berat hati. Jadi kalau anak yang senang dengan senang hati, apalagi kalau nanti ayahmu sudah renta, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, sudah nauzubillah, mudah-mudahan sih tidak lumpuh ya, sehat-sehat aja mintanya kepada Allah. Tapi kalau namanya udah tua, udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, ya udah seperti bayi lagi, seperti anak-anak kecil lagi. Maka rawatlah kedua orang tuamu dengan senang hati, dengan penuh cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga ketika orang tuaku mau meninggal, ibuku berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan anakku ini Allah umurnya panjang, ya Allah, penuh keberkahan. Itu didoain orang tuanya. Kemudian kedua orang tuanya, ayahnya yang lain berkata, ya Allah, jadikan anakku ini, ya Allah, sembunyikan dia dari gangguan setan yang terkutuk. Atau di doa yang lain ibunya mengatakan, ya Allah, anugerahkanlah sebuah anugerah karunia kepadamu, ya Allah, kepada anakku ini, karena dia telah mengasuh kami, ya Allah, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Berikan dia sebuah keutamaan, kemuliaan yang tidak pernah ada di zamannya sebelumnya dan tidak akan ada lagi di zamannya setelahnya. Jadi di zaman sebelum pemuda yang soleh ini nggak ada kejadian seperti itu. Dan di zaman setelah dia wafat nggak ada. Nah, itu kelebihannya doa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menerima doa, mengabulkan, mengijabah doa orang tua. Jadi doa orang tua itu, anak-anakku sekalian, doanya dahsyat sekali, luar biasa. Jangan kalian sepelekan doa orang tua. Minta doanya.
minta barokahnya, minta doa keselamatan. Sayangi dia, cintai orang tua kita. Ya, apa yang kita punya berikan buat orang tua kita. Jangan berikan buat kekasih kita. Ini anak-anak muda sekarang ada duitnya, aduh, apalagi sudah mulai kenal perempuan, sudah mulai kenal laki-laki. Bukan orang tuanya, tapi buat orang yang dia suka. Makan bareng, makan ke sana, makan ke sini. Astagfirullahaladzim. Jadi ternyata di nasihat ayah kali ini adalah kalau kita bersungguh-sungguh mencintai orang tua, berbakti orang tua, menghormati orang tua, kemudian menyayangi kedua orang tua kita, Masya Allah, luar biasa. Dan banyak sudah kisah-kisah orang-orang sukses itu karena bisa dia berbakti dengan kedua orang tuanya. Jadi kalau kalian anak-anakku ingin sukses dunianya, ingin sukses akhiratnya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Bukan buat orang tua mah udah namanya udah tua, masanya ya udah habis ya. Orang tua dia berbakti juga sama orang tuanya yang lain yang sebelumnya. Kalau dia masih ada yang udah tua renta, ya dia merawatnya dengan penuh cinta. Mudah-mudahan kisah pemuda yang soleh ini, yang berbakti kepada kedua orang tua ini, yang yang dimuliakan oleh Allah di sebuah tempat, diletakkan di sebuah tempat kubah, yang kubahnya itu dari permata, dari berlian, dari jamrud, semua pintu-pintunya itu, Masya Allah. Kemudian dia tidak apa-apa kerjanya, cuma beribadah kepada Allah. Makan, minum semua dikirim oleh Allah, yang dari surga melalui burung. Masya Allah, luar biasa. Begitulah ganjaran, pahala, keutamaan daripada orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau sebelumnya kita sudah mendengarkan kisah Uwais Al-Qarni, sahabat Nabi yang mulia yang membopong ibunya pergi umroh dari Yaman sampai Saudi. Subhanallah, keutamanya dia, kehebatannya adalah doanya dikabulkan. Jadi orang yang berbakti kepada Allah itu doanya dikabulkan. Ya, doa orang anak yang berbakti orang tua dikabulkan. Sampai Rasulullah menyuruh sahabat-sahabatnya yang mulia kalau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doanya dan mintalah istighfarnya kepada Allah. Karena kalau Uwais Al-Qarni itu udah minta ampun, memintakan ampun buat kita nih, ya Allah ampuni dosa Erwin Hamzah ya Allah, itu diampuni oleh Allah. Karena begitu solehnya dia berbakti. Jadi doa anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua itu doanya mustajab, mengguncang arsy Allah Subhanahu wa taala, sehingga sananya Allah terguncang dengan doa anak yang soleh. Rabbi firli wali wahdidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doanya dikabulkan. Begitu juga orang tua yang disenangi, yang dihormati, yang dicintai, yang dipelihara dengan anaknya ketika orang tua sudah tua, kemudian dia senang dengan anaknya, redha dia dengan anaknya, cinta dia dengan anaknya, dia mohon kepada Allah, diangkat tangan kepada Allah, ya Allah jadikan anak-anakku anak yang soleh, ya Allah berkahi hidupnya, ya Allah. Itu doanya Masya Allah mustajab insya Allah. Maka anak-anakku sekalian, janganlah kalian pelit sama orang tua. Kalau ada rezekinya, jangan yang inget tuh orang lain, teman-temannya, ingat orang tua. Ini siapa orang tua, memuliakan orang tua. Ya begitu sejatinya. Nanti juga kalian begitu. Kalau kalian memuliakan orang tua kalian, maka nanti anak-anak kalian akan memuliakan kita insya Allah. Mudah-mudahan kisah ini membuat kita semangat untuk senantiasa berbakti kepada orang tua karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bakti kalian kepada kedua orang tua kalian, kepada ibu kalian, kepada ibu kalian, kepada ibu kalian 3 kali ya, dan baru kepada ayah kalian, insya Allah Allah ridha sama kalian semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata ayah yang salah, yang membuat kalian tersinggung, ayah mohon maaf. Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diriku, anak cucu keturunanku ya Allah, istriku ya Allah senantiasa mendirikan salat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Maaf kalau ada salah, walakum minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang dari ayah.